Kayak orang yang enggak, iya bodo amat lah, kayak gitu. Tapi kalau saya udah bertindak itu tandanya udah ada triggernya gitu. Triggernya itu saya yakin gara-gara di minggu yang sebelumnya ya Mam, Onyo dan Anet itu duduknya jauh-jauhan. Ya, duduknya jauh-jauhan, terus duduknya ya Onyo di mana, Anet di mana gitu. Sebenarnya itu kan harus disadari betul. Ini semua penonton Emo Lovers ini saya sebutnya ya. Ini adalah kalau udah jadi presenter, orang udah jadi tuan rumah, siapapun tamunya, jangan dipatein duduknya berduaan doang. Mepet terus ngapain sih berdua-duaan terus? Iya, terbang, hilang, sampai bingung gitu. Karena ada bintang tamu yang hadir, itu kan kita harus halo, selamat datang, silakan duduk. Apalagi aku di talk show yang kadang-kadang duduknya pada gak berurutan, nggak harus selalu duduk di situ. Kadang-kadang aku bisa duduk di sana, di bangku sini jadi, sampai bangku aja lu menganggap itu gak respect, lu gak ini, itu ya cara hantu. Tenang aja dan worry kawan, ya jangan khawatir ya Pak Gun. Ini istilahnya ya, dalam ruang lingkup itu kan dalam masuk pagar itu. Ini biasanya kalau kita mau KBP tuh dari jam 12 siang itu sudah ada penjagaan ketat untuk lokasi, alat-alat, ini lebih audio untuk lebih sensitif lagi. Terus orang-orang yang hebat yang bisa nanti ngejagain supaya mobil kita nggak kenapa-napa, yang dalam arti nggak ada yang ketempelan gitu. Pulangnya juga datang selamat, pulang selamat. Itu kan ada penjagaannya, saya rasa nggak bisa di-on-airin. Jadi khawatir boleh, tapi berlebihan juga tidak boleh gitu. Makanya ketika dibilang itu kenapa Anet duduk di pinggir, saya sampai mikir emang di pinggirnya ada buaya, harimau atau apa sih, sampai nonton lagi ini nggak kenapa gitu. Dan terus ya bingung sendiri gitu, karena ya akhirnya ya Anet juga pasti bingung ketika akhirnya Onyo jadi dibully. Jadi ya teleponan besok paginya sama Anet ya, jadi ini jadi gini lah ya, aku juga jadi bingung gitu. Maksudnya aku juga sorry ya Net kalau nggak tahu, kita saling nggak paham, saking nggak ngeh tentang hal itu ya, kita pikir ya fine aja gitu ya. Mamanya Anet juga punya kesibukan, ada adanya Anet yang kecil, kita nggak ngurusin bangku sih gitu ya. Dan terus makanya buat saya agak bingung gitu. Itu mungkin trigger awal kayaknya ya, ini sih kayaknya menurut kita. Tapi kenapa harus dijelaskan yang seperti ini sehingga tidak lagi menjadi atau kanal-kanal atau begitu lain yang mengambil hanya sekilas potongan-potongan saja tanpa memberikan klarifikasi yang jelas. Itu akhirnya malah memperkeruh suasana ya. Dan ya karena Onyo dan Anet sendiri berkembang, bersahabat itu ya, kayak kita lagi makan ini nih ya, kita lagi makan ini ya, pasti kita dari apapun kegiatan mereka pasti akan ada pendampingan dari orang tua gitu ya. Jadi kalau ajang KBP itu dibilang kan kita menonton kata kan, oh enggak, saya lebih tertarik ke setan sih, enggak ke karena namanya udah kita lebih acara horor. Jadi sebelum, dan ini harus diingat gitu, maksudnya respect dengan sebuah program. Sebelum ada Onyo dan Anet, KBP itu sudah ada ya, namanya Kakak Beradik Podcast. Kakak Beradik itu kan saya dan Jordi. Jadi sampai hari ini juga Uncle bahkan marah besar gitu, karena buat dia sebagai tuan rumahnya ya hanya bisa menyimak, melihat, dan jangan sampai dia bertindak sebenarnya. Akhirnya saya bilang, saya yang handle untuk hal ini, saya yang akan selesaikan. Itulah tadi penjelasan dari Ayah Ruben. Semoga kalian semua bisa memahaminya.